Gua mau lo dengerin ini baik-baik, bro. Banyak orang hancur bukan karena dia malas, tapi karena dia pengen cepet. Bukan karena dia nggak punya potensi, tapi karena dia salah langkah di awal. Dan satu kesalahan paling mahal yang sering terjadi saat orang mulai bisnis dari nol adalah ngutang. Bukan cuma ngutang uang, tapi ngutang harapan, ngutang gaya hidup, ngutang mimpi yang belum waktunya dibeli. Gue tahu rasanya pengen punya usaha, pengen mandiri, pengen buktiin ke dunia kalau lo bisa sukses. Tapi percaya sama gua, bisnis yang paling aman itu bukan yang kelihatannya paling keren, tapi yang bikin lo bisa tidur nyenyak tiap malam. Kita mulai dari satu hal yang sering diremehkan orang, modal mental. Banyak yang mikir bisnis itu soal duit, padahal duit cuma alat. Yang bikin usaha jalan atau hancur itu cara mikir. Orang yang mentalnya belum siap, dikasih modal gede pun bakal habis. Sedangkan orang yang mentalnya kuat, dikasih modal kecil, dia bisa muter berkali-kali. Modal mental itu tentang nerima kenyataan kalau di awal lo nggak akan kelihatan sukses. Usaha lo nggak langsung rame, jualan lo nggak langsung laku, dan kadang lo ngerasa sendirian. Tapi justru di situ fondasinya dibangun. Gua kasih contoh sederhana. Ada dua orang, sebut aja A dan B. A pengen buka usaha minuman. Dia malu kalau kelihatan kecil, akhirnya dia ngutang buat sewa ruko, beli alat mahal, bikin spanduk gede. Beda sama B. B mulai dari rumah, botol sederhana, jual ke tetangga, ke teman, ke grup kecil. Secara kasat mata A kelihatan lebih sukses. Tapi di dalam kepalanya, A tiap hari mikirin cicilan. Tidurnya gelisah, jualan turun dikit panik. Sementara B walaupun kecil pikirannya tenang. Dia fokus ke satu hal, muterin uang yang ada. Di dunia nyata, yang bertahan lama biasanya B bukan A. Modal mental juga berarti siap jalan pelan. Bisnis tanpa hutang itu ibarat naik tangga, bukan naik lift. Capek tapi aman. Lo naik satu anak tangga, berhenti, napas, lanjut lagi. Bukan langsung meloncat dan berharap nggak jatuh. Banyak orang nggak kuat secara mental buat ngerasa kecil. Padahal semua yang besar hari ini dulunya kecil dan sering diremehin. Setelah mental kita masuk ke sistem jualan. Ini yang sering bikin bisnis receh bisa hidup tanpa hutang. Sistem jualan itu bukan soal teknologi canggih, bro. Sistem jualan itu sesimpel. Lo jual apa, ke siapa, gimana caranya orang beli lagi. Banyak orang gagal karena fokus ke produk, tapi lupa ke alur. Mereka mikir yang penting dagang dulu. Padahal tanpa sistem lo capek sendirian. Gue pernah lihat orang jualan makanan ringan. Biasa aja nggak unik, tapi dia punya sistem. Dia catat siapa aja yang beli, dia inget jam rame. Dia tahu siapa pelanggan yang sering balik. Setiap hari dia ulang pola yang sama. Bandingin sama orang lain yang jual produk lebih bagus, tapi nggak konsisten. Hari ini jual, besok malas, lusa hilang. Yang satu kelihatan biasa, tapi stabil. Yang satu kelihatan menjanjikan, tapi rapuh. Bisnis tanpa hutang itu menuntut lo buat pinter muter, bukan pamer. Lo nggak butuh logo mahal, lo butuh pembeli balik. Lo nggak butuh tempat mewah, lo butuh harus uang. Sistem jualan bikin lo nggak tergantung sama mood. Lo tahu hari ini harus ngapain, besok ngulang apa, minggu depan ngejar apa. Kira-kira semua itu bisa dibangun dari nol tanpa pinjam siapa-siapa. Sekarang kita bahas pengulangan kecil. Ini bagian yang paling membosankan tapi paling menentukan. Orang sering ngeremehin hal kecil yang diulang. Padahal bisnis besar itu hasil dari hal kecil yang dilakukan berkali-kali. Jual satu, ulang. Dapat untung sedikit, simpan. Beli stok lagi, jual lagi. Tidak ada lonjakan besar. Yang ada garis pelan tapi naik. Bandingin orang yang dapat untung kecil tapi konsisten. Sama orang yang sekali dapat besar tapi jarang. Yang konsisten itu pelan-pelan bangun pondasi. Yang jarang itu hidupnya naik turun. Dalam bisnis tanpa hutang, konsistensi lebih berharga daripada keberanian ambil resiko. Gue tahu, bro, di luar sana banyak cerita yang bikin lo pengen loncat. Cerita sukses instan, cerita hasil gede, cerita omzet fantastis. Tapi jarang yang cerita soal malam-malam cemas karena utang, soal tekanan mental, soal usaha yang akhirnya mati sebelum berkembang. Jalan aman itu nggak viral, tapi nyata. Dan semua itu dimulai dari mental yang siap kecil, sistem jualan yang sederhana tapi jalan, dan keberanian buat ngulang hal kecil tanpa malu. Ini baru langkah awal. Tapi justru di langkah awal inilah kebanyakan orang jatuh. Kalau di bagian awal gua bilang bisnis tanpa hutang itu butuh mental kuat, sekarang gua mau lo masuk lebih dalam ke realita yang sering bikin orang mundur. Banyak orang berhenti bukan karena usahanya nggak bisa jalan, tapi karena ekspektasinya terlalu tinggi. Mereka ngerasa kalau sudah mulai usaha, hidupnya harus langsung berubah. Padahal kenyataannya, bisnis dari nol itu lebih sering bikin lo capek dulu sebelum bikin lo lega. Dan disinilah mental lo diuji lagi. Bukan soal semangat, tapi soal kesabaran.
Gue sering ketemu orang yang bilang, gue udah coba, tapi kok hasilnya gini-gini aja. Pas gue tanya, ternyata yang dia sebut, udah coba. Itu baru jalan sebentar, masih loncat-loncat, masih ganti-ganti arah. Hari ini jual ini, besok pindah itu. Bisnis tanpa hutang nggak cocok buat orang yang gampang bosen. Karena satu-satunya cara tumbuh tanpa utang adalah dengan ngulang hal yang sama sampai kelihatan hasilnya. Dan itu seringkali nggak instan. Sekarang kita bedah lagi soal sistem jualan, tapi dari sudut pandang yang lebih nyata. Sistem jualan itu bukan cuma soal jual dan dapat uang. Sistem jualan adalah cara lo bertahan. Misalnya lo jual makanan. Kalau hari ini nggak laku, apa yang lo lakukan besok? Apakah lo evaluasi rasa, jam jualan, atau cara nawarin? Atau lo langsung nyerah dan bilang pasar lagi sepi? Orang yang punya sistem akan mikir, apa yang bisa gua ulang, apa yang bisa gua perbaiki. Orang yang nggak punya sistem akan mikir, emang nggak bakat. Gua kasih studi kasus sederhana lagi. Ada orang jualan gorengan di pinggir jalan. Modal kecil, untung kecil. Tapi dia konsisten buka di jam yang sama, tempat yang sama, rasa yang sama. Pelanggannya hafal. Bandingin sama orang yang jualan jajanan kekinian. Gonta-ganti menu, gonta-ganti lokasi, gonta-ganti harga. Yang satu pelan tapi nancep di ingatan orang. Yang satu rame sesaat lalu hilang. Bisnis tanpa hutang itu butuh kepercayaan pasar. Dan kepercayaan cuma datang dari pengulangan. Sekarang soal pengulangan kecil yang sering bikin orang minder. Banyak yang malu mulai kecil. Takut dibilang receh, takut diremehin. Padahal justru dari yang receh itulah lo belajar ngatur alur uang. Dari situ lo tahu rasanya untung sedikit tapi stabil. Dari situ lo belajar nahan diri buat nggak foya-foya. Orang yang belum pernah ngelola uang kecil biasanya panik saat megang uang besar. Karena dia nggak punya kebiasaan ngatur. Bisnis tanpa hutang ngajarin lo satu hal penting bro, uang itu harus dihormati. Setiap rupiah hasil usaha kecil punya cerita capek di baliknya. Jadi lo nggak gampang buang, nggak gampang nekat. Bandingin sama orang yang mulai dari utang. Uang datangnya bukan dari keringat, tapi dari pinjaman. Psikologinya beda. Dia lebih berani ambil resiko besar. Karena ngerasa itu bukan uang dia. Padahal kalau gagal, bebannya dobel. Gua mau lu bayangin dua skenario. Skenario pertama, lu mulai usaha kecil, untung sedikit, tapi tidur tenang. Gagal hari ini, besok masih bisa buka. Skenario kedua, lu mulai besar, kelihatan keren, tapi tiap bulan dikejar tagihan. Salah sedikit, hancur. Secara logika sederhana aja, mana yang lebih aman buat orang yang baru mulai dari nol. Di titik ini biasanya orang mulai ngerasa capek. Bukan capek fisik, tapi capek mental. Ngerasa kok orang lain kayaknya lebih cepat. Tapi yang jarang disadari, orang lain itu seringkali larinya pakai bahan bakar utang. Cepat, tapi beresiko. Sementara lo jalan kaki, pelan, tapi napas lo teratur. Jalan kaki memang nggak kelihatan keren, tapi jarang bikin jatuh. Pengulangan kecil juga melatih lo buat peka sama perubahan. Karena lo tiap hari ada di lapangan, lo tahu kapan pelanggan mulai berkurang. Lo tahu kapan harga bahan naik. Lo tahu kapan harus nyesuaiin. Orang yang langsung gede biasanya jauh dari realita lapangan. Keputusan diambil dari asumsi, bukan dari kebiasaan harian. Bisnis tanpa hutang bukan berarti tanpa masalah. Masalah tetap ada, tapi skalanya kecil, bisa dikendalikan. Dan dari masalah kecil itulah kemampuan lo ditempa. Sedikit demi sedikit, tanpa lo sadari, cara mikir lo berubah. Lo nggak lagi mikirin hasil besar, tapi mikirin proses yang jalan. Dan justru dari proses itulah hasil mulai muncul pelan-pelan. Gue pernah ngobrol sama orang yang usahanya kelihatan kecil banget. Tapi sudah jalan bertahun-tahun. Dia bilang satu kalimat yang nempel di kepala gue. Dia bilang, usaha kecil itu ngajarin gue bertahan hidup. Kalimat sederhana, tapi dalam. Karena dari usaha kecil, dia belajar ngerem ego, belajar sabar, belajar ngerawat pelanggan, dan saat ada peluang lebih besar, dia siap, bukan kaget. Bisnis tanpa hutang juga bikin lo lebih peka sama nilai. Lo jadi tahu mana pengeluaran yang penting, mana yang cuma gaya. Lo jadi mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Karena lo tahu, uang itu hasil keringat lo. Bandingin sama orang yang terbiasa hidup dari pinjaman. Selama masih bisa minjem, dia ngerasa aman. Tapi begitu pintu pinjaman ketutup, panik. Sementara lo yang terbiasa hidup dari arus kecil tapi nyata justru lebih tenang. Di titik ini, banyak orang mulai ngeremehin hasil kecil yang udah dia capai. Padahal justru hasil kecil itu bukti bahwa sistem lo jalan. Bukti bahwa mental lo kuat. Bukti bahwa lo bisa bertahan tanpa sandaran utang. Kalau hari ini lo bisa hidup dari usaha kecil, besok lo bisa besarin. Tapi kalau hari ini lo belum bisa hidup dari yang kecil, lo nggak akan kuat megang yang besar. Bisnis tanpa hutang itu bukan jalan tercepat, tapi jalan teraman buat orang yang benar-benar mulai dari nol. Jalan ini nggak banyak dipuji, nggak banyak dipamerin, tapi hasilnya nyata.
Lo tumbuh sebagai pebisnis, bukan cuma sebagai pengejar uang. Dan yang paling penting, lo tumbuh sebagai manusia yang lebih tahan banting, lebih sadar diri, dan lebih menghargai proses. Gua pernah ngobrol sama orang yang usahanya kelihatan kecil banget. Tapi sudah jalan bertahun-tahun, dia bilang satu kalimat yang nempel di kepala gua. Dia bilang, usaha kecil itu ngajarin gua bertahan hidup. Kalimat sederhana, tapi dalam. Karena dari usaha kecil, dia belajar ngerem ego, belajar sabar, belajar ngerawat pelanggan. Dan saat ada peluang lebih besar, dia siap, bukan kaget. Bisnis tanpa hutang juga bikin lo lebih peka sama nilai. Lo jadi tahu mana pengeluaran yang penting, mana yang cuma gaya. Lo jadi mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Karena lo tahu uang itu hasil keringat lo. Bandingin sama orang yang terbiasa hidup dari pinjaman. Selama masih bisa minjem, dia ngerasa aman. Tapi begitu pintu pinjaman ketutup, panik. Sementara lo, yang terbiasa hidup dari arus kecil tapi nyata, justru lebih tenang. Di titik ini, banyak orang mulai ngeremehin hasil kecil yang udah dia capai. Padahal justru hasil kecil itu bukti bahwa sistem lo jalan. Bukti bahwa mental lo kuat. Bukti bahwa lo bisa bertahan tanpa sandaran utang. Kalau hari ini lo bisa hidup dari usaha kecil, besok lo bisa besarin. Tapi kalau hari ini lo belum bisa hidup dari yang kecil, lo nggak akan kuat megang yang besar. Bisnis tanpa hutang itu bukan jalan tercepat, tapi jalan teraman buat orang yang benar-benar mulai dari nol. Jalan ini nggak banyak dipuji, nggak banyak dipamerin, tapi hasilnya nyata. Lo tumbuh sebagai pebisnis, bukan cuma sebagai pengejar uang. Dan yang paling penting, lo tumbuh sebagai manusia yang lebih tahan banting, lebih sadar diri, dan lebih menghargai proses.